Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah struktur data pertemuan 9 tentang queue atau antrian. Jadi kenapa disebut dengan queue atau antrian? Karena prinsipnya sama seperti antrian secara fisik di misalkan sebuah loket. Struktur data antrian yaitu suatu bentuk khusus dari list linier. Sebenarnya sama seperti stack, queue juga bisa kita sajikan dalam bentuk linked list ataupun array. Ya, prinsip dari stack yaitu kita memasukkan data di satu sisi yang disebut dengan belakang atau ekor atau tail. Kalau stack di pertemuan sebelumnya kan kita memasukkan data di bagian atas ya, karena dia numpuk. Nah, kemudian elemen bisa keluar dari antrian yaitu elemen yang paling depan, yaitu yang di bagian head. Sehingga prinsip dari antrian yaitu first in first out atau first come first serve istilahnya. Nah, di sini kita tampilkan deklarasi queue dalam array. Ya, deklarasi queue dalam array. Nanti kita akan lihat demo di dalam pemrogramannya ya. Nah, pada contoh ini ceritanya maksimum antrian 8. Kalau antrian atau queue pakai array itu kita tidak bisa melakukan penambahan elemen antrian ya. Jadi kalau kita sudah definisikan 8, maksimum antrian elemen yang bisa antri hanya 8. Kalau misalkan mau lebih ya kita ganti angka 8-nya dengan angka yang kita inginkan. Tapi kalau dengan linked list tidak demikian. Nah, kemudian di sini pada saat kosong, head di posisi -1 dan tail di posisi -1. Apa yang bisa kita lakukan terhadap queue? Operasi pada queue yaitu kita bisa bikin atau create. Kemudian kita bisa memeriksa apakah queue kosong, apakah queue sudah penuh atau is full. Kemudian memasukkan elemen ke dalam antrian, atau di sini nanti kita akan bikin prosedur yang namanya enqueue, kemudian menghapus item dari posisi paling depan atau menghapus elemen paling depan, dan clear. Nah, sama seperti stack, istilah create, is empty, is full, enqueue, dequeue, dan clear adalah nama-nama untuk function-function atau fungsi-fungsi atau prosedur yang akan kita buat dalam pemrogramannya nanti. Khususnya kalau kita misalkan menggunakan atau mengimplementasikan konsep queue ini ke dalam array. Karena kita bisa mengimplementasikan konsep queue ini ke dalam bentuk antrian linked list juga. Nah, di sini fungsi create atau operasi create yaitu dengan menciptakan sebuah antrian baru. Caranya yaitu dengan men-set nilai head sama dengan tail sama dengan -1, artinya antrian dalam kondisi kosong. Yang disebut dengan fungsi is empty yaitu untuk memeriksa apakah antrian itu kosong atau tidak. Sama seperti stack ya, prosedurnya atau perintah-perintah di dalam is empty. Jadi berbentuk fungsi yang mengembalikan nilai. Kalau misalkan nilai tail sama dengan -1, berarti dia kosong. Untuk menyatakan dia kosong, maka kita berikan nilai 1 atau return 1 ke dalam kata is empty-nya. Kalau misalkan tailnya bukan -1, berarti bukan dalam kondisi kosong. Nah, ini dalam kondisi kosong. Kemudian fungsi is full yaitu untuk memeriksa apakah antrian itu penuh atau tidak. Kalau tidak penuh, berarti dia masih bisa kita tambah elemen ke dalam antrian. Nah, ini juga bentuknya sama seperti is full di konsep stack ya. Jadi fungsinya hanya untuk memeriksa apakah antrian penuh atau tidak. Jadi kalau misalkan penuh itu yang seperti apa? Apabila nilai maksimum stacksnya sama dengan -1. Nah, di situ kan misalkan elemennya 8, berarti posisi paling belakang yaitu 7, berarti 8-1. Kenapa? Karena depannya kan kita menggunakan mulainya dari 0 ya. Jadi kalau misalkan ada gambar antrian seperti itu itu kan penuh. Penuh itu ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh nilai tailnya adalah 7, yaitu maksimum -1. Kalau memang maksimum sama dengan 7, berarti nanti return 1, artinya is full sama dengan 1 sama dengan penuh.
Prinsipnya sama seperti waktu kita belajar stack ya. Nah, fungsi NQ yaitu menambah elemen ke dalam antrian. Nah, kalau kita lihat di situ, misalkan kita punya elemen pertama 4, lalu 45, lalu 1, lalu 8. Kalau kita mau nambah lagi misalkan di belakangnya elemen 9, berarti tailnya nanti bukan lagi di 3 tapi di 4. Nah, ini berarti bahwa NQ itu dilakukan dengan prosedur mengubah posisi tail dengan menambah 1. Nah, ini fungsi NQ nanti akan saya jelaskan untuk setiap baris baris perintahnya. Yang berikutnya adalah fungsi DQ. Fungsi DQ yaitu mengeluarkan elemen dari antrian. Nah, elemen yang keluar dari antrian itu adalah yang paling depan. Sama seperti prinsip kita ngantri di loket. Jadi yang paling depan itu yang akan keluar terlebih dahulu. Nah, kalau yang depan keluar, elemen-elemen di belakangnya satu persatu akan ikut maju ke depan gitu ya. Jadi kan kalau kita ngantri kalau misalkan depan kita keluar, bukan loketnya yang maju, tapi yang ngantri yang maju. Sehingga nanti ada prosedur untuk memajukan elemen ke depan. Nanti ini juga akan saya jelaskan setiap baris programnya ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau misalkan nih elemen 4 keluar dari antrian, maka nanti yang di belakang 4 yaitu 45 itu akan maju ke depan. 1 akan maju ke depan, 8 akan maju ke depan. Ini akan mengakibatkan posisi tail juga maju ke depan ya. Oke, kemudian fungsi clear yaitu fungsi untuk membubarkan antrian. Jadi sama seperti kita misalkan ngantri pada sebuah loket, kemudian loket itu menjual sebuah tiket acara atau misalkan tiket kereta atau apa gitu misalkan. Nah, kalau misalkan tiketnya sudah habis kan antriannya bubar. Nah, cara membuat supaya antrian itu dianggap kosong yaitu dengan menyatakan nilai tail sama dengan nilai head sama dengan min 1. Maka ini akan menyebabkan fungsi dianggap antrian akan dianggap kosong ya. Ini adalah fungsi clear yaitu dengan membuat nilai antrian, nilai head sama dengan nilai tail sama dengan min 1. Nah, ini ada latihan pertemuan 9. Silakan Anda kerjakan. Cara mengerjakannya sama seperti soal stack ya. Jadi menggunakan gambar. Berikutnya saya akan menjelaskan prosedur dalam fungsi-fungsi yang terdapat di dalam stack untuk linked list maupun array. Nah, misalkan kita akan membuat deklarasi antrian dengan array ya. Jadi kita akan menciptakan suatu tipe data baru yang disebut dengan queue. Kenapa saya bilang menciptakan tipe data baru? Karena di situ ada kata type def. Nah, jadi queue di sini adalah nama tipe data. Sama seperti int, float, char. Jadi queue itu sekarang statusnya sama seperti tipe data int, float, char. Jadi tipe data. Cuma kalau queue tipe data buatan kita sendiri. Kalau int, float, char itu sudah disediakan oleh C++ nya. Nah, tipe dari queue atau tipe data baru ini bentuknya adalah struct. Kalau struct di dalamnya ada field. Nah, di sini saya bikin 3, misalkan fieldnya yaitu data, head, dan tail. Ya. Data nanti kita masukin elemen yang antri adalah karakter, kemudian head dan tail untuk menunjukkan mana antrian paling depan dan belakang, ya. Nah, kemudian di situ ada variabel antrian. Misalkan kita buat variabel antrian. Nah, mau bertipe apa? Kita bisa buat bertipe queue. Kan tadi di atas sudah kita buat tipe data baru namanya queue. Jadi antrian adalah variabel, sebelah kirinya adalah tipe data yaitu queue. Jadi queue antrian maksudnya ada variabel namanya antrian, tipenya adalah queue. Nah, berarti kalau misalkan nih kita mau memasukkan data
ke dalam antrian. Kan berarti dia akan masuk di posisi ke 0. Ya, data yang baru masuk itu nanti akan masuk di posisi ke 0. Nah, kalau data itu pertama kali masuk, maka depan dia, belakang dia, berarti head ada di posisi 0 dan tail di posisi 0 karena data baru masuk. Nah, setelah kita men-set nilai head dan tail sampai dengan 0, baru kita masukin datanya. Ya. Nah, jadi kita masukin datanya, misalkan karakter A. Di sini saya tidak membuat statement cout ya. Yang penting programnya jalan. Nanti Anda bisa tambahkan sendiri untuk menampilkan dengan menggunakan statement cout atau printf. Nah, jadi ini maksudnya data ke posisi tail. Nah, kan di atasnya ada tail sama dengan head sama dengan 0. Diisi dengan karakter A. Di atas sudah didefinisikan bahwa data itu berbentuk ini. Error titik koma. Oh iya, saya lupa di sini ya, ditambahkan titik koma. Kita coba jalankan lagi, masih error. Pesannya ada undefined symbol tail. Oh iya, ini yang bawah. Jadi kalau kita mau mengakses field yang terdapat di dalam struct Q, kita harus menggunakan menyebutkan nama variabelnya, baru diikuti dengan field yang akan kita akses ya. Jadi di situ untuk mengakses data head dan tail kita harus menyebutkan nama variabelnya, yaitu antrian. Nah, tadi saya sebutkan bahwa di situ Q adalah tipe data. Ya, sebetulnya kita bisa aja tidak perlu menciptakan tipe data baru. Saya sudah sampaikan ini kan sebelumnya, ya. Jadi kita tidak perlu membuat satu tipe data baru, langsung aja bisa. Misalkan kita punya variabel antrian ya. Kalau tadi kan antrian tipenya Q. Nah, sekarang kita nggak usah bikin variabel tipe data yang bernama Q. Berarti type def-nya kita hapus, Q-nya kita hapus. Gitu. Tinggal tipe datanya mulai dari baris struct sampai tail. Berarti kita tidak buat tipe data baru. Terus nanti antrian itu tipe datanya apa dong? Antrian variabel. Nah, tipe datanya itu kita langsung tuliskan di situ. Kalau kita tuliskan seperti itu, nah ini berarti kita hapus. Nah, kalau seperti itu berarti variabelnya mana? Antrian, ya. Tipe data kalau seperti itu berarti variabelnya adalah antrian. Nah, terus tipe datanya mana? Tipe datanya adalah struct. Dari yang mana? Dari sini sampai sini. Nah, itu adalah tipe data antrian. Ya. Jadi kita tidak yang sebelah kiri antrian itu boleh dari struct sampai kurung kurawal tutup. Setelah tail, itulah tipe data antrian. Jadi kita tidak dari struct sampai tail itu tidak Nah, di sini kita akan buat contoh deklarasi array dengan linked list ya. Nah, kalau dengan linked list berarti kita tidak perlu indikator alamat elemen ke 0, ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. Karena array karena linked list sifatnya tidak statis. Nah, kalau misalkan kita mau menciptakan tipe data baru, maka kita buat pakai type def. Misalkan di situ tipe datanya namanya Q ya. Nah, karena Q ini bentuknya struct, berarti ada fieldnya itu data sama Q. Data itu bentuknya nggak array, datanya tetap misalkan sama kayak tadi ya, saya pakai char. Nah, di situ Q sama dengan bintang next. Jadi mirip seperti sama seperti linked list atau stack yang sudah kita pelajari ya. Nah, di sini saya punya variabel antrian, variabel head dan variabel tail, tiga-tiganya bertipe Q. Tapi karena dia itu tipe data dinamis, maka saya kasih tanda bintang kan gitu ya kalau tipe data dinamis. Nah, terus setelah kita deklarasikan antrian adalah Q, head adalah Q, tail adalah Q, kalau dalam variabel dinamis kan nggak bisa langsung kita masukin data nih ke variabel antrian head dan tail.
tapi kita harus bikin statement new, menambahkan statement new pada setiap variabel yang sudah kita definisikan di atas. Jadi antrian new queue, head new queue, tail new queue gitu ya. Nah terus kalau misalkan pada kondisi kosong, berarti kan tail kosong, head kosong ya. Yang kosong, yang menunjukkan kosong mana? Yaitu bidang nextnya sama dengan 0. Nah, Anda lihat bahwa kalau misalkan dia tipe data dinamis, kita bukan pakai titik seperti tadi ya, antrian titik data tuh, antrian titik head, antrian titik tail, tapi strip lebih besar. Itu kalau misalkan tipe data dinamis, jadi bukan pakai titik. Nah, misalkan ini ceritanya kita mau masukin data di satu simpul yang kita kasih nama antrian ya. Jadi kalau yang ini kan, yang bawah ini pakai array nih tadi. Nah, jadi kita nggak kayak gini ya, pakai strip lebih besar karena dia tipe data dinamis dan tidak ada elemennya ya. Nah kalau kita mau masukin ke antrian data, berarti kita akses, kita sebut nama variabelnya itu antrian, terus mau ke elemen mana, elemen next atau field text atau field data, kita masukin ke field data. Nah ini kalau kita masukkan data yang pertama ya. Nah kalau misalkan kita mau masukin data berikutnya, mau menambah elemen ke dalam antrian, maka berarti nanti misalkan B ya, berarti B akan berada di belakang A. Nah ini menyebabkan tail ya itu berpindah ke belakang ya, tail akan berpindah ke belakang. Berarti tailnya ya, berarti tail bukan lagi di posisi sekarang, tapi tail adalah tail next. Jadi simpul yang di belakangnya. Sebenarnya nilai A nya itu kalau mau ditaruh di tail bisa ya. Nah seperti ini ya. Nah ini adalah prosedur NQ ya. Di sini terbagi dua, if is empty sama dengan 1. Jadi kalau kita mau NQ atau menambahkan data ke dalam antrian, ada dua kondisi. Yang pertama jika kosong. Kalau kosong berarti kita masukkan data baru akan mengakibatkan data baru itu adalah paling depan dan yang paling belakang adalah data baru itu juga, yaitu berada pada posisi head dan tail sama dengan 0, karena ini kita menyimpan data ke antrian dalam bentuk array. Kalau head sama tail sama dengan -1 berarti masih kosong. Kalau kita mau masukin data pertama ya, maka dia berarti data pertama itu akan menempati posisi 0, dan berarti depan adalah data yang di posisi 0 itu, belakang adalah data yang di posisi 0 itu. Nah misalkan gini, kalau seperti ini berarti masih kosong nih ya, posisi head sama dengan tail sama dengan -1. Lalu kita mau masukin data. Kalau nanti data masuk, prosedur pertamanya adalah kita membuat head menjadi 0. Head bernilai 0 ya, itu berarti data masuk pertama kali 1, dan karena cuma 1, baru 1, maka tail juga di posisi 0 itu. Misalkan data yang kita masukkan karakter ya, misalkan karakter A nih. Nah ini kita masukin misalkan datanya karakter. Nah maka siapa elemen yang antri di bagian pertama, elemen pertama yang antri
Elemen apa? Elemen A. Berarti head siapa? A. Child siapa? A. Nah, baris ketiga dari perintah yang di situ yaitu print F %D masuk. Nah, itu adalah untuk menampilkan ke monitor ya. Menampilkan ke monitor, nanti ada kata A masuk gitu. Maksudnya data A masuk ke elemen ke 0. Karena kan di situ ada data dalam kurung antrian titik tailnya kan sekarang 0 ya. Nah, itu kalau misalkan kosong. Kondisi yang kedua, antrian tidak kosong. Tidak kosong itu artinya di dalamnya sudah ada satu elemen atau lebih, tapi kita masih bisa menambahkan elemen ke dalam antrian. Yang pertama adalah karena antrian itu nambahnya di belakang, berarti kita ubah adalah nilai tailnya, yaitu bergeser sebanyak nambah 1. Nah, pada contoh ini misalkan kalau kita mau menambah elemen berarti harus di belakang A. Di belakang A itu berarti elemen ke-1. Nah, kalau misalkan di belakang A itu menjadi antrian belakang, berarti T akan menempati posisi itu. Posisi itu adalah T sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Jadi sekarang tail di situ, headnya tetap di A. Ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita memasukkan data. Ya. Misalkan datanya yang masuk adalah karakter B. Nah, perintah ini akan menyebabkan nilai B akan masuk ke posisi yang sudah ditunjuk oleh tail tadi. Kemudian dan seterusnya ya. Untuk yang B, untuk data di belakangnya juga sama prosedurnya. Yang berikutnya adalah prosedur DQ. Di sini DQ maksudnya mengeluarkan elemen dari antrian. Kita sediakan variabel I. Variabel ini untuk menampung alamat array. Ya. Kemudian E ini kalau kita gunakan kalau kita mau elemen yang kita keluarkan itu tidak hilang, jadi dia keluar dari antrian, di antrian nanti kosong, tapi misalkan datanya kita simpen di E. Jadi baris ini kalau misalkan kita hapus nggak masalah, ini berarti nanti data yang keluar dari elemen ya hilang gitu kalau kita tidak tampung di variabel E. Jadi variabel E ini untuk menampung data yang keluar dari antrian kalau memang kita tidak mau datanya hilang. Nah, terus di sini ada struktur perulangan for. Struktur perulangan for ini digunakan yaitu untuk membuat elemen-elemen di belakangnya itu maju ke depan. Jadi pada saat elemen paling depan keluar, yang belakang pada maju. Misalkan gini, kita punya 3 elemen dalam sebuah antrian. Nah, I itu adalah untuk menunjukkan nanti isinya adalah alamat array. Nah, pada misalkan kita punya antrian seperti ini, headnya di A, tailnya di C. Ya, jadi nanti kalau A keluar, B sama C ikut maju. Nah, karena B maju ke depan, C maju ke depan, kalau elemennya banyak, misalkan sampai E, nanti B maju ke depan, C maju ke depan, D maju ke depan. Ya, pada saat A-nya keluar gitu. Jadi kayak di loket. Kalau misalkan depan kita keluar kan yang belakang pada ikut maju, ya. Makanya pakai struktur for karena akan terjadi operasi elemen belakang pindah ke depan lebih dari 1. Kalau memang di belakang elemen yang keluar ada banyak elemen. Nah, di sini head kan di posisi 0 ya. Mulai sampai kapan? Berapa banyak? Nanti perpindahan baris ya sebanyak tail min 1. Jadi tailnya ada di posisi mana, maka akan terjadi perpindahan data sebanyak itu. Kalau pada gambar kan saya nggak banyak tuh, cuma 3 elemen ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana proses perpindahan datanya. Jadi nanti data ke I, nah I ini kalau kita lihat dari statementnya yaitu data ke 0, berarti karena headnya di posisi 0.
nanti dia akan diisi data dari B. Nah, nanti data di posisi 1 akan diisi dari data posisi 2 gitu. Ya. B itu kan di posisi 1, A di posisi 0. Nanti B akan pindah ke posisi A. Jadi B akan pindah ke posisi 1. Ya, jadi data elemen ke 0 akan diisi dengan data elemen ke 1. Nah, itu, ya. Nah, kan nanti berulang ini. Yang C juga akan pindah ke depan. Nah, berarti nanti data posisi 1 akan diisi dengan data dari posisi 2. Dengan kata lain, C akan pindah ke posisi 1 gitu. Ya, data dari posisi 1 akan terisi atau sama dengan data dari posisi 2. Nah, ini akan mengakibatkan data di posisi 1 akan terisi C. Ya, dan seterusnya. Nah, berarti celnya itu kan bukan lagi di posisi 2. Karena posisi 2 udah kosong. Celnya adalah sekarang yang di posisi 1, sehingga di situ celnya dikurangi 1.